Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Ratusan pendukung paslon gubernur berunjuk rasa di lokasi pleno rekapitulasi Kota Jayapura. Ratusan warga asli Papua desak BKN Papua Barat Daya revisi hasil tes seleksi kompetensi dasar PNS tahun 2024. Lahan pertanian rusak akibat cuaca buruk dan menyebabkan harga sayur melonjak. Ratusan mama-mama asli Papua mendatangi lokasi pleno rekapitulasi yang berlangsung di salah satu hotel di Abepura, Kota Jayapura, Selasa dini hari. Kedatangan massa untuk memprotes Ketua KPU Kota Jayapura yang dinilai tidak becus dalam melakukan rekapitulasi suara tingkat distrik Jayapura Selatan. Masa pendukung paslon gubernur nomor urut 1 meminta KPU bekerja sesuai aturan dan tidak menggelembungkan suara paslon. Tujuan kami ini dari mama-mama, tujuan kami ke sini sebenarnya minta Ibu KPU ketemu kami. Kami mau tanya kenapa harus tunda-tunda dan kami minta suara kami dikembalikan. Untuk distrik Japsel suara kami dikembalikan. Itu saja. Kami tidak maksud lain. Kami berterima kasih karena pemilu ini boleh jalan dengan baik. Yang kami minta demokrasi yang jujur. Kejujuran itu yang kami minta. Ketua KPU Papua Stef Dumbon mengatakan dirinya sengaja datang ke lokasi pleno untuk mengecek proses rekapitulasi yang tidak selesai tepat waktu. Ya, teman-teman Bawaslu PPD Jayapura Selatan itu karena ada angka yang tidak sinkron, ada angka di rekapitulasi untuk gubernur dengan yang wali kota ini beda jauh. Itu masa ada sekitar 10.000 orang yang memilih hanya gubernur, dia tidak memilih di wali kota. Ini juga kan masalah. Itu kita anggap itu cacat. Gitu. Nah, makanya tidak kita berharap coba tinjau lagi ulanglah. Rekapitulasi suara tingkat distrik Jayapura Selatan mendapat protes keras dari saksi paslon gubernur nomor urut 1 karena jumlah suara paslon nomor urut 2 bertambah 9.000 lebih. Panitia pemilihan distrik meminta saksi paslon tidak memprotes berlebihan dan mengikuti mekanisme yang diatur dalam KPU. Pleno rekapitulasi suara di tingkat Kota Jayapura harusnya sudah selesai pada 8 Desember lalu, namun molor hingga Selasa kemarin karena masalah penggelembungan suara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pendukung paslon Bupati nomor urut 3 mendatangi lokasi pleno rekapitulasi suara di Gor Futsal Mimika, Papua Tengah. Masa meminta Ketua KPU menghentikan pleno rekapitulasi karena dinilai banyak kecurangan. Masa juga memprotes suara milik paslon nomor urut 3 yang dikurangi oleh panitia. Kapan itu perda itu kalau begitu? Ini apa itu? Saya kembalikan 1.900 suara itu. Suara kopi nama. Sudah tanggal sampai sudah habis itu. Kembalikan. Saya tunggu itu dulu. Tapi mereka tidak kembalikan nanti kemudian kita hidup di sini, nanti di sini, kita di sini. Tidak mungkin kemana-mana. Iya.
Usai mendapat penjelasan dari polisi, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Rekapitulasi suara di tingkat kabupaten terus dilakukan penghitungan. Dari 18 distrik masih tersisa 2 distrik yang dihitung KPU Mimika. Penghitungan suara itu mendapat pengawalan ketat ratusan polisi dan tentara. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ratusan pencari kerja orang asli Papua mendatangi kantor Gubernur Papua Barat Daya Selasa kemarin. Kedatangan para pencaker itu memprotes hasil penerimaan PNS yang telah diumumkan di halaman website BKN. Massa menilai hasil tes kompetensi dasar yang sudah keluar di halaman website BKN tidak mengakomodir warga orang asli Papua. Pengunjuk rasa Martin Karet meminta BKN Papua Barat Daya meninjau kembali karena orang asli Papua yang lolos sangat minim. Proses seleksi ini kan ada yang pertama itu formasi khusus untuk OAP itu kan 80% sesuai ketentuan Undang-Undang Otsus, sedangkan 20%-nya itu kan milik non-OAP. Yang artinya ada marga saudara kita yang marganya non-OAP ada mengisi dalam formasi OAP. Dari sisi ketentuan Otsus, memang ada kategori A dan B, yang artinya teman-teman kita yang mama atau bapak salah satunya orang asli Papua ini juga punya bagian dalam formasi khusus OAP. Tetapi harus kita membuktikan suatu alat bukti atau pembuktian mendetail apakah dia benar-benar orang asli Papua atau tidak. Waktu kita adakan proses seleksi administrasi itu, di situ kita minta untuk semua orang asli Papua yang ikut serta sarjana yang ikut dalam tes PNS ini dalam pelengkapan berkas, di situ kan mereka harus mendapat rekomendasi. Oleh sebab itu rekomendasi yang diberikan ini kan provinsi ini kan provinsi baru, secara otomatis itu kan manajemen pelayanan publik ini kan belum maksimal. Jadi teman-teman kemarin diberi rekomendasi ini kan mereka melampirkan alat identitas bukti identitas salah satu pendukung, yaitu cuman kartu keluarga. Pengunjuk rasa juga mempertanyakan kebijakan penerimaan PNS orang asli Papua 80% dari kuota penerimaan, namun kenyataannya berbeda. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Asosiasi Logistik dan Transportasi Provinsi Papua mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi belakangan ini. Akibat kelangkaan solar, pendistribusian bahan pokok ke pengusaha lokal di Jayapura terhambat. Ketua Kepelabuhan Kota Jayapura Khairul Baki meminta PT Pertamina memberikan jalan keluar terkait kelangkaan BBM jenis solar karena dampaknya sangat besar bagi pengusaha jasa logistik. Kita berangsur-angsur antrian panjang terus. Ini pasti barang tidak akan tersampaikan sampai ke Nataru. Ini saya bisa pastikan itu. Belum lagi kami pelaku usaha ini sudah antri solar, masih terjadi penumpukan di pelabuhan. Nah, kita bayar lagi nanti di Pelindo, namanya storage dan demurrage. Ya, sewa. Karena sewa lapangan tadi, sewa pelabuhan. Gitu. Jadi sangat-sangat ruginya double-double Pak ya? Sangat dirugikan dan double-double. Itu sebenarnya kami menjerit, tetapi masyarakat atau konsumen kami juga lebih menjerit karena keterlambatan penyampaian barang. Itu pun mungkin dirasakan juga semua agen-agen di Jayapura dalam hal penyampaian barang ke toko-toko kecil pasti terhambat juga. Ya, Alfi Ilva mewakili masyarakat Kota Jayapura dalam hal ini belum ada solusi dari Pertamina. Asosiasi Logistik akan berkoordinasi dengan instansi terkait soal kelangkaan BBM tersebut. Namun jika Pertamina tidak memberikan jalan keluar, mereka mengancam akan mogok kerja. Khairul mengusulkan PT Pertamina agar menempatkan mobil BBM di Pelabuhan Jayapura khusus melayani para pengguna jasa pengiriman logistik. Kelangkaan BBM jenis solar merugikan para pengusaha jasa logistik karena barang selama 3 hari menumpuk di pelabuhan dan pengusaha logistik dikenakan biaya tambahan. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.
Balai Besar POM Jayapura sidak ke sejumlah gudang atau distributor menjelang Natal dan Tahun Baru. Kegiatan ini merupakan program BPOM untuk memantau kualitas makanan dan minuman. Dalam sidak, petugas memeriksa dengan teliti tanggal kedaluarsa yang tercantum pada kemasan makanan dan minuman. BPOM ingin memastikan produk makanan dan minuman yang beredar aman saat perayaan Natal dan Tahun Baru. BPOM sudah meningkatkan pengawasan sejak 28 November dan kegiatan ini berlanjut hingga 1 Januari 2025. Sidak ini akan dilakukan di sejumlah wilayah yakni di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Sarmi, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Serui, dan Wamena. Intensifikasi pengawasan pangan olahan dalam rangka menjelang hari Natal dan Tahun Baru. Dan hari ini kami melaksanakannya di distributor, ya, untuk melakukan pengawasan dari distributor terkait dengan pertama tentunya kami akan memastikan produknya ilegal atau tidak, apakah dia TI atau tidak, kemudian adakah produk-produk yang kadaluarsa, termasuk produk-produk yang rusak, ya. Nah, rusak itu bisa karena penyo, karena koyak, atau memang bocor seperti itu. Untuk memastikan produk-produk yang nanti dijual pada hari Natal dan Tahun Baru itu dalam kondisi aman, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsinya dengan yang nggak ada rasa was-was, ya. Dan mereka kalau mengkonsumsinya juga dalam keadaan sehat. Itu tujuannya. Kepala Balai Besar POM mengimbau para distributor makanan untuk menjaga kualitas produknya dengan baik dan memperhatikan masa kedaluarsa. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Curah hujan yang tinggi di Merauke, Papua Selatan menyebabkan petani sayur menderita kerugian karena sayuran banyak yang rusak tergenang air. Akibatnya, harga sayur di Pasar Wamanggu naik hingga 100% karena pasokan berkurang. Kenaikan harga sayur ini sudah terjadi sejak sepekan yang lalu. Sayur sawi misalnya yang tadinya seharga Rp7.000 untuk 1 ikat, harganya sudah naik Rp10.000 per ikat. Untuk kangkung juga naik Rp5.000 untuk 2 ikat. Sebelumnya Rp10.000 untuk 4 ikat. Begitu juga dengan bayam, saat ini harganya Rp5.000 per ikat. Rp10.000, Pak. Kemarin sampai berapa? Masih Rp5.000 ya? Kemarin dari mulai kemarin Rp10.000. Kalau yang naik apalagi kangkung juga? Kangkung naik. Dari berapa, Ibu? Dari Rp15.000 sekarang Rp25. Rp25 per berapa ikat itu? Per 1 bongkok. 1 bongkok ya. Kalau kacang panjang juga naik? Kacang panjang naik dari 30 jadi 50. Per 1 bongkok itu. Kalau bayam? Bayam sama. Naik semua ini bayam. Naik semua. Jadi semua sayur naik ya? Iya, mahal. Itu kenapa sampai di sana itu? Dari hujan. Hujan ya. Tapi kemarin, Pak. hasil panennya banyak? Kurang juga? Kurang juga. Rp7.000, Pak. Sekarang? Sekarang sudah Rp10.000. Rp10.000 ya. Sehari langsung naik Rp3.000 ya. Kalau kangkungnya sekarang? Kangkung Rp5.000. Rp2.000 juga ada. Tadinya berapa dia? Tadinya Rp35.000. Rp35.000. Dia naik apa lagi? Kacang panjang juga? Kacang panjang juga. Berapa sekarang dia? Kacang panjang Rp10.000. Tadinya berapa dia? Tadinya Rp25.000. Rp25.000 ya. Hampir semua naik ya? Naik hampir semua. Kenapa sampai begitu? Hujan ini, Pak, mungkin. Hujan ya? Iya. Kalau Lombok juga naik? Lombok naik, Pak. Berapa sekarang? Lombok 50. Tadinya berapa dia? Tadinya 40. Itu Pedagang memperkirakan jika curah hujan terus tinggi, harga sayuran di Merauke akan terus naik karena petani sulit mengelola lahan perkebunan mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Bupati Manokwari Hermus Indau meninjau proyek pembangunan pasar sentral Sanggeng dan ruang terbuka publik Borasi. Program nasional ini ditargetkan selesai pada tahun 2025. Progres pembangunan pasar sentral sudah mencapai 100%. Diperkirakan pasar ini beroperasi pada Januari 2025. Sementara progres pembangunan terbuka publik Borasi mencapai 96%. Bupati berharap fasilitas publik yang dibangun pemerintah dimanfaatkan dengan baik. Telah dilakukan
tuntas untuk kita semua sesuai dengan nilai kontrak ya yang telah menjadi perhatian kita, kemudian jasa dan juga perlu dan kita beli. Kemudian yang berikut bahwa memang kalau kita lihat kondisi hari ini ya pasar sendiri sudah selesai, memang masih tersedia di sekitar kawasan ini yang perlu kita siapkan dalam waktu 3 bulan menurut saya, dan pasar ini bisa beroperasi untuk melayani seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Karena itu tentu kita berharap bahwa nanti kita juga berusaha bersama-sama untuk kawasan sekitar, terutama dari segi pagar dan juga penataan halaman yang lain itu juga bisa kita bereskan. Pembangunan pasar sentral merupakan komitmen pemerintah dalam menata pembangunan kota Manokwari agar lebih maju demi kesejahteraan masyarakat. Ia berharap program strategis nasional ini bisa ditindaklanjuti pemerintah pusat. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Usai melakukan tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Merauke, kali ini KPU Merauke menunggu gugatan dari paslon Bupati dan Wakil Bupati. Komisioner KPU Merauke Victor Yanderson mengatakan hingga Selasa kemarin belum ada paslon yang mengajukan gugatan. Belum ada masuk gugatan secara hukum hasil perolehan suara atau pelaksanaan pilkada oleh pasangan calon, sehingga kami masih menunggu gugatan di MK, Mahkamah Konstitusi, untuk menindaklanjuti hasil dari pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Merauke ini. Kami pada dasarnya siap, kami sudah mempersiapkan, divisi hukum kami sudah mempersiapkan segala hal menyangkut apabila ada gugatan hukum, perselisihan hasil pilkada ini, PHP, dan KPU secara nasional juga sudah mempersiapkan hal ini. Dalam beberapa hari ke depan akan dilakukan koordinasi nasional juga untuk divisi hukum dan teknis menyangkut PHP hasil pilkada ini. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke, nomor urut 4 Yosep Bladip Gepse dan Fauzun Nihaya, meraih suara tertinggi dalam pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada 27 November 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi pleno yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, pasangan ini memperoleh 45.159 suara. Di posisi kedua, pasangan nomor urut 3, Henrikus Mahuse dan Ridwan, meraih 36.768 suara. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Christian Gepse dan Kusmanto, mendapatkan 24.246 suara. Dan pasangan nomor urut 1, Guntur Ohoiwutun dan Prayogo, hanya meraih 8.440 suara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Kelas 2 Jayapura menyiapkan 6 armada kapal perintis. 3 kapal itu yaitu kapal Sabuk Nusantara 81, Sabuk Nusantara 100, Sabuk Nusantara 98 akan dioperasikan PT Pelni Jayapura. Sedangkan Sabuk Nusantara 29, Sabuk Nusantara 45, serta kapal cepat Cantika Lestari dioperasikan oleh pihak swasta. Armada kapal perintis tersebut untuk melayani rute antar Papua dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kepala Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut, dan Usaha Kepelabuhanan KSOP Kelas 2 Jayapura, Samuel Yabes, menjelaskan Pelni sudah melakukan uji petik terhadap kapal-kapal penumpang yang beroperasi saat musim libur Natal dan Tahun Baru. Jadi ada 6 armada kapal penumpang khusus untuk melayani
daerah perintis ya. Bulan Desember ini secara nasional pemerintah itu sudah mengatasi untuk kegiatan angkutan Nataru, Natal dan Tahun Baru. Di kapal itu dia harus layak laut. Gitu. Sebelum dia melayani penumpang dalam angkutan Nataru, dia harus kita periksa. Istilahnya kita, tim kami, tim teknis kita dari inspektur akan naik untuk periksa dulu menyangkut dengan layak laut daripada kapal ini. Sehingga kalau sudah diperiksa, maka akan ada rekomendasi yang dikeluarkan untuk bisa melayani penumpang. Nah itu yang baru kita lakukan. Nah, nanti setelah itu kita akan bertemu di Kementerian di pusat untuk rapat koordinasi bersama, baru kita tindak lanjut. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, terus mitigasi terhadap kendala-kendala di lapangan yang tidak ada. Tahun lalu itu kita melibatkan baik teman-teman dari SAR, dari Angkatan Laut, maupun dari Distrik Navigasi untuk memperbantukan kita kalau misalnya ada lonjakan penumpang. Nah, selama ini kita di Pelabuhan Jayapura, khususnya dari Jayapura keluar tuh paling banyak itu berpergian dari Jayapura ke Nabire. Kita tahu beberapa Potenga ini kan dia penyokong dari beberapa kabupaten di Pegunungan. Nah, itu paling banyak nih dari Nataru tujuannya, karena dia harus ke Diai, Kaniai, kemudian sampai di puncak itu semuanya melalui Nabire. Transportasi laut dengan kapal perintis merupakan program subsidi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kapal tersebut menjadi primadona dalam menghubungkan daerah satu dengan daerah lain, khususnya wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.